Selamat pagi. Berkali-kali di masa pandemi ini saya mendapatkan WA dari mereka yang rindu Ekaristi. Dari yang nenek-nenek sampai yang masih kecil, yang baru saja komuni pertama. Nah, saya terkesan justru yang masih kecil ini, yang masih SD ini. Dia WA saya, "Romo." Pertama-tama sih cuma tanya, "Romo sekarang rajin ngevlog ya?" Terus habis itu dia bilang, "Romo, boleh nggak ikut misa di KTG?" Tapi yang sangat mengesankan, sekali lagi buat saya adalah anak kecil. Masih SD, dia sudah rindu Ekaristi. Dia sudah rindu menerima tubuh Kristus. Jadi seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, yang waktu itu saya membahas tentang teodise, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya karena mereka punya pengalaman sendiri. Tapi yang anak kecil ini rindu akan komuni, rindu akan Ekaristi. Itu menurut saya, ya itulah rahmat. Ada yang bisa mendapatkan rahmat untuk itu, ada yang belum mendapatkan rahmat. Untuk anak SD seperti ini, ya kita syukuri. Tapi kalau belum, mari kita berdoa terus mohon rahmat itu. Kita juga nggak tahu bagaimana. Tapi ya itu, kalau Yesus sudah punya rencana, Tuhan sudah punya rencana, itu nggak ada yang bisa melawannya. Barang siapa bersama Tuhan, dia tidak akan ada yang dapat melawan. Nah, itulah yang terjadi. Rahmat untuk iman itu menurut saya memang perlu dimohon. Bagaimana Allah itu turun tangan? Mungkin bisa kita lihat juga dalam bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, kisah tentang Paulus, tadinya namanya Saulus, lalu kemudian mengalami kebutaan, mengalami pertobatan, akhirnya jadi Paulus. Lalu dari yang tadinya menganiaya para pengikut Yesus, akhirnya mewartakan Yesus. Itu kalau bukan Tuhan yang punya rencana, kalau bukan Tuhan yang turun tangan, kalau bukan rahmat iman dari Tuhan, gak mungkin. Sama juga dengan bahwa meyakini bahwa hosti itu adalah komuni kudus, itu adalah Yesus sendiri. Itu juga membutuhkan rahmat iman. Kalau rahmat iman itu diberikan, anak kecil pun sampai rindu akan Yesus, rindu akan komuni. Yaitu karena Tuhan sudah punya mau, Tuhan sudah punya rencana. Kalau Tuhan sudah punya rencana, tak akan ada yang dapat melawan. Barang siapa bersama Tuhan, tak akan ada yang dapat melawan. Semakin diberkati, berkomitmen memberdayakan.